Mata kuliah Teori Bilangan, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Raihanti Rahmadiana dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, kita sama-sama akan mempelajari tentang materi eksponen. Harap disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah pengertian. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya, memahami eksponen tidak cukup hanya hafal masalah perkalian saja, namun juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Sebelum kita mengetahui apa saja sifat-sifat eksponen itu, ayo kita ketahui dulu bentuk umum eksponen, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Jika dikali, maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika dibagi, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika di dalam kurung, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Yang keempat adalah A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh, 3 kali 5 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Yang kelima, untuk yang satu ini syaratnya B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Seperti halnya 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang keenam, pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Contohnya, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Yang ketujuh, pada sifat ini kamu bisa melihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan, maka N akan menjadi penyebut dan M menjadi pembilang. Syaratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2 ya. Contohnya, akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Yang kedelapan, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang satu ini syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 ya. Untuk lebih memahami materi yang telah kita pelajari, mari kita mengerjakan latihan soal berikut. Sederhanakan. 6 A pangkat 3 dipangkatkan 2 per 2A pangkat 4 sama dengan jawab. Nah, di sini kita tulis dahulu soalnya. Nah, itu kan berarti bisa
Bisa juga kita jabarkan menjadi 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 dipangkatkan 2 per 2 kali A pangkat 4. Selanjutnya 6 pangkat 2 kita dapatkan 36. Lalu A-nya, pangkatnya dapat kita kalikan, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Menjadi 36 kali A pangkat 6. Selanjutnya penyebutnya masih sama, yaitu 2 kali A pangkat 4. Nah, dari sini dapat kita bagikan 36 dibagi 2 sama dengan 18. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4, pangkatnya kita kurangkan. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 18 A pangkat 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Pegang erat dua kata ini untuk kehidupanmu, hijrah dan membaca. Hijrah dari yang buruk ke yang lebih baik, dan membaca apa yang ada di sekitarmu untuk kau perbaiki dan kau resapi maknanya. Kata Cokro Aminoto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.